Perkenalkan, namaku Desi Meriana Tarigan, NIM 1803010026 dari Agronomi 1 2018. Jadi, video ini merupakan tugas praktikum pengelolaan lahan. Penelitian ini dilakukan oleh Herman Subagio dengan judul penelitian Evaluasi Penerapan Teknologi Intensifikasi Budidaya Padi di Lahan Rawa Pasang Surut. Oke, baiklah. Langsung saja pendahuluannya. Salah satu solusi akibat tekanan konversi lahan, sawah atau subur di Pulau Jawa dengan angka jauh di atas angka pencetakan sawah baru adalah pemanfaatan lahan suboptimal seperti lahan rawa pasang surut dalam rangka mendukung terwujudnya ketahanan pangan secara berkelanjutan. Upaya perbaikan sifat-sifat tanah dan tata air, upaya pengelolaan lahan rawa pasang surut juga perlu secara paralel dilakukan melalui penggunaan varietas yang toleran sehingga produktivitas lahan dapat lebih ditingkatkan. Nah, lahan rawa pasang surut merupakan lahan suboptimal yang berpotensi besar ditingkatkan produktivitasnya dengan baik dengan mengatasi masalah teknis maupun agronomis serta sosial dengan menerapkan teknologi yang spesifik lokal. Nah, sehingga tujuan dari penelitian ini adalah meningkatkan pendapatan petani padi lahan rawa pasang surut melalui intensifikasi teknologi budaya. Selanjutnya ke metodologi. Metodologi yang pertamanya yaitu kegiatan penelitian ini dilaksanakan di lahan rawa pasang surut di Desa Sidomulyo, Kecamatan Tamban Catur, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Nah, pendekatan penelitian partisipatif dan survei. Nah, ini merupakan contoh dana petak penelitian. Yang selanjutnya, teknologi intensifikasi budidaya padi yang diteliti di lahan pasang surut. Kegiatan karakterisasi lahan yang meliputi tipologi lahannya, tipe luapan, keragaman tinggi muka air, lahan, keragaman kesuburan tanah, dinamika tinggi muka air, dan dilaksanakan pada awal sebelum penelitian. Oke, kita masuk ke hasil dan pembahasan. Yang pertama itu karakterisasi dan kesesuaian lahan untuk padi di lahan pasang surut. Terlihat pada gambar di atas bahwa soil water depth pada bulan Februari sampai Juni tinggi muka air tanah menunjukkan nilai positif, yang artinya air berada di atas permukaan tanah. Selanjutnya di tabel 2 ini dapat kita lihat penilaian kelas kesesuaian lahan untuk tanaman padi. Itu dapat kita perhatikan berdasarkan hasil survei sebagian lahan petani juga termasuk tanah bergambut. Oke, itu dapat kita perhatikan. Nah, selanjutnya kita masuk ke tabel 3. Ini merupakan data hasil karakterisasi tanah di lokasi penelitian. Kita lanjut ke kondisi sosial ekonomi petani di lahan pasang surut. Berdasarkan gambar 4 ini merupakan pola tanam dan curah hujan tahun 2008 sampai 2016. Di gambar 5 ini merupakan rantai pemasaran hasil padi. Nah, di mana kelembagaan dapat dikelompokkan menjadi 5 kelompok. Nah, di gambar 6 ini dapat kita lihat hasil GKP atau ton per hektar setiap petakan petani kooperator dan kooperator. Di sini ada gambar 7 dan gambar 8. Di mana gambar 7 ini merupakan keragaman tanaman padi di hamparan beberapa petani kooperator. Dan di gambar ke-8-nya menunjukkan keragaman tanaman padi di hamparan petani non-kooperator. Selanjutnya ini merupakan gambar 9 ini rata hasil GKP atau ton per hektar di petakan kooperator dan non-kooperator. Yang terakhir ini merupakan kesimpulan dari penelitian tersebut, di mana kesimpulan yang pertama itu adalah hasil karakteristik dan evaluasi lahan pasang surut Kecamatan Tamban Catur menunjukkan tergolong dalam kelas agak sesuai atau S2 dan sesuai marginal S3 untuk tanaman padi. Faktor kendala utama yaitu bahaya pirit yang dangkal dan retensi hara, terutama pH yang rendah sampai sangat rendah. Baik, demikianlah tugas yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Terima kasih.